Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube. Ketemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Oke para sedulur, di malam hari ini seperti biasa saya pengen ngajak para sedulur-sedulur saya, sobat-sobat saya, teman-teman saya di kanal YouTube saya ini yang sudah subscribe di kanal YouTube saya ini untuk ngobrol-ngobrol santai seputaran tema-tema ataupun hal-hal yang lagi viral, yang lagi memang banyak dibicarakan orang di medsos. Nah teman-teman, akhir-akhir ini sekitar seminggu yang lalu ya teman-teman, ada sekelompok orang gitu kan yang kemudian mendeklarasikan ataupun menyatakan mereka akan menggerakkan rakyat untuk mengadakan gerakan yang dimaksud dengan people power, yang tentunya mereka menyatakan hal tersebut untuk memperbaiki kondisi negara ini gitu kan. Dan kalau saya sendiri ya teman-teman, saya nggak udah lihatnya juga malas ya teman-teman. Malas ini kan, mereka ini kayaknya nggak ngerti kondisi negara kita saat ini, yang memang taruh katalah apa yang mereka bilang, banyak sistem yang memang udah nggak beres sekarang gitu kan. Tapi kan kondisi negara kita saat ini juga posisinya juga masyarakat kecil, masyarakat menengah ke bawah juga kondisinya kan lagi susah ya teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat sekarang kalau di berita itu PHK seperti beberapa wilayah Indonesia, seperti di Banten ya, di provinsi Banten, Tangerang itu kemarin kan ada pemberitaan PHK terus-menerus ya, dari pengurangan dari pabrik yang memang produknya lah garmen dan sepatu ya, karena memang sepertinya permintaan daripada negara Eropa ataupun Amerika Utara yang itu menurun drastis sekarang gitu kan. Nah ketika ini kena PHK segala macem, ini kan sebenarnya efeknya domino ya teman-teman. Warteg juga pada sepi, rumah kontrakan juga sepi gitu kan, parkiran motor juga sepi. Nah kalau kondisi memang seperti ini kan juga memang karena juga secara global memang dunia lagi banyak negara yang bermasalah gitu kan. Nah, salah satunya Indonesia juga pastinya sedikit banyak juga terpengaruh, dan sekarang juga udah tampak ya teman-teman. Saya sendiri kan sering bikin konten kalau ke pasar gitu kan, sepi gitu kan, sepi. Saya pasar tradisional tadi Kliwon hari Minggu di pasar Bantul juga sepi teman-teman. Artinya memang terjadi penurunan daya beli masyarakat. Tapi kalau kemudian malah ada sekelompok orang yang saya pikir mereka itu orang-orang yang pintar ya, yang punya intelektualitas basic akademi yang lumayan gitu kan. Kalau mereka kemudian mengadakan itu gitu kan, dan kalau memang betul ada yang mau, dan saya rasa juga susah kalau sekarang, nggak bakal ada yang mau, susah, karena memang zamannya udah berbeda ya teman-teman dengan 10 tahun yang lalu. Kalau sampai terjadi chaos ataupun keributan di negara kita, gesekan gitu kan, tentunya memperburuk kondisi ekonomi yang saat ini juga secara umum kalau menurut saya juga udah mulai bergerak memburuk gitu kan. Yang susah siapa gitu kan, yang susah juga rakyat kecil gitu kan. Makanya juga saya juga malas lihatnya, dan saya juga berharap untuk orang-orang yang mau melihat nggak perlu dilihat lah yang hal-hal yang seperti itu gitu kan. Tapi tampaknya juga nggak inilah gitu kan, pastinya juga malas orang ngikutin karena itu juga malah memperburuk kondisi kalau menurut saya gitu kan. Coba kita lihat beritanya ya teman-teman nih, coba dari Tribun ini, coba kita dengerin nih. Umat tak henti-hentinya menyerukan untuk menurunkan. Amin Rais, Ketua Majelis Syuro Partai Umat, tak henti-hentinya menyerukan untuk menurunkan Jokowi menggunakan kekuatan rakyat. Hal itu diungkapkannya saat di Gedung Umat Islam Kartopuran Solo pada Minggu 11 Juni lalu. Mengetahui hal itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sekaligus putra sulung Jokowi pun angkat bicara. Diketahui Amin Rais menyampaikan hal itu saat HUT Mega Bintang ke-26 dalam dialog nasional bertema Rakyat Bertanya, Kapan
People Power. Amin Rais menyerukan hal itu sambil mengangkat buku berjudul Jokowi Menang Karena People Power. Menurutnya, apabila Jokowi menjadi presiden karena kekuatan rakyat, maka sang presiden juga bisa dilengsarkan dengan alasan yang sama. Menanggapi hal ini, Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, hanya mempersilahkan aksi dari Amin Rais. Ia justru menyebut apa yang dilakukan oleh Amin Rais tersebut sebagai rutinitas karena sudah berkali-kali. Wali Kota Solo itu pun mengaku bosan dengan seruan semacam ini yang tidak pernah ada hasilnya. Ia pun mengaku tidak ingin ambil pusing dengan seruan semacam ini. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan Nah itu teman-teman beritanya ya teman-teman. Justru harusnya kalau menurut saya juga susah kalau memang betul-betul ada mau usaha untuk ke situ gitu kan. Orang sekarang pun malas pasti karena memang saya ngerasain sendiri ya, orang menengah ke bawah gitu kan. Saya ini susah itu kan. Pastinya untuk pemenuhan hidup kita sehari-hari gitu, dari pagi sampai sore aja susah kita ini kan. Diajak aja yang seperti itu gitu kan. Saya yakin juga nggak pada mau lah gitu, pastinya juga susah. Kalau kita lihat anak muda pun sekarang juga nggak bakal mau, nggak mudah karena memang masanya beda ini Pak ya, itu kan beda teman-teman dengan 10 atau 15 atau 20 tahun yang lalu. Orang sekarang itu kan memang kalau yang muda-muda juga punya hobinya di medsos, hobi mereka sendiri, yang hobi main game, yang hobinya lihat hiburan, musik segala macam, musik, hobinya ternak ayam, kambing segala macam, hobi hiburan gitu kan. Hiburan bisa musik, lawak itu. Orang tuh sekarang mungkin kan aktifnya setelah kerja seharian juga cari hiburan di media sosial gitu kan. Terus sekarang juga yang menengah ke bawah gitu kan boro-boro suruh people power apa tuh tadi. Pastinya juga ngurusin yang kena PHK, ngurusi apalagi yang kena PHK itu punya keluarga gitu kan. Tentunya ya nggak mau lah pastinya kan, gimana keluarganya nanti kan gitu. Yang jelas orang-orang yang kelompok-kelompok seperti itu saya pikir juga nggak berpikir jernih gitu kan. Dalam kondisi yang negara kita sekarang saat ini juga sebetulnya bergeraknya kan memang terkena efek, pastinya juga efek dampak krisis ekonomi yang global ini juga berpengaruh dan di negara kita ini kan. Saya sendiri kalau ke pasar itu teman-teman bikin konten perayaman segala macam unggas tuh sepi ya teman-teman. Saya ke pasar tradisional tuh yang logikanya pasar tradisional tuh karena jual beli kebutuhan sehari-hari seperti sayuran gitu kan, buah-buahan, sayuran, bumbu dapur gitu kan. Tapi kenyataannya sepi ya. Pagi tadi saya ke pasar Bantul. Kebetulan hari Minggu Kliwon, harusnya rame ya teman-teman. Saya pasar tradisional sepi, artinya di situ ada penurunan daya beli masyarakat. Begitupun saya kalau ke kampung-kampung, biasanya di tiap kampung kalau di Jogja ini biasanya pasti tiap radius 1 km atau 2 km ada warung angkringan. Sekarang banyak yang udah tutup kalau yang di pelosok-pelosok itu. Lalu yang bertahan di perkotaan ya teman-teman. Apalagi kalau kita lihat, saya juga memberi saran pada tokoh-tokoh kelompok masyarakat yang tadi mau mengadakan people power, tolong dipertimbangkan lagi gitu kan. Walaupun mereka juga melakukan tentu mengusahakan, pastinya juga malu nanti, pastinya juga susah karena nggak ada orang yang mau pastinya gitu kan. Yang jelas dipikirkan lagi ke depannya, karena kalau memang kemudian sampai memang terjadi seperti itu, ada chaos, ada keributan, ada friksi gitu kan, ada gesekan kemudian antara massa, pastinya kan massa gitu kan, antar para massa pastinya kalau kemudian ada yang mau mengadakan people power pasti juga ada yang nggak suka gitu kan. Pastinya negara juga punya aparat negara yang pastinya akan mengamankan negara ini. Tapi kemudian kalau kemudian ada chaos, ada pun friksi yang tentunya pasti akan berpengaruh di perekonomian juga. Ujung-ujungnya masyarakat kecil lagi yang susah. Makanya saya juga menyarankan para sedulur-sedulur, sobat-sobat agar jangan perlulah kita merespon di medsos tuh. Kalau semakin kita respon gitu kan, walaupun komen kita buruk gitu kan, justru algoritma YouTube itu akan menganggapnya video tersebut menarik ya teman-teman. Kemudian tambah dia nanti dapat rekomendasi gitu kan. Makanya nggak usah direspon. Kalau saya sendiri nggak saya lihat, kemudian nggak saya respon gitu kan. Cuman karena viral ya, kadang-kadang saya buka YouTube, saya nongol di situ. Saya pikir kemana mereka ini gitu kan. Jalan pikiran mereka dalam kondisi negara kita susah gitu kan.
masyarakat menengah ke bawah pastinya sekarang banyak yang sudah susah gitu kan, karena memang daily living cost tinggi, upah itu kan juga belum pada naik, yang buruh-buruh orang kerja jadi tukang, memang kenyataannya kan kayak gitu kan. Sementara living cost tuh udah naik, daily living cost gitu kan. Ditambah kalau kemudian ada yang bikin ontran-ontran kata orang Jawa itu kan, saya nggak ngerti, mereka gelarnya juga punya gelar apa, pendidikannya tinggi gitu kan, tapi mereka mungkin nggak pernah menjadi rakyat kecil gitu kan, mungkin dapat gaji itu kan, secara finansial keuangannya mungkin mereka cukup gitu kan, nggak berpikir jauh gitu kan. Tapi yang jelas saya berharap teman-teman nggak perlu direspon lah kalau yang hal-hal yang seperti itu, konten-konten video yang seperti itu nggak perlu kita respon, nggak usah ditanggepin, karena kita nanggepin, kita komen buruk pun malah menambah populer nanti gitu kan. Tapi yang jelas kan memang udah ditantang tadi itu kan, kalau memang bisa mau mengadakan, malah wali kota Solonya silakan gitu kan, kalau memang berani mengadakan apa bahasanya ya, ngajak-ngajak kota Solo atau apa, ini kan memang udah apa bahasanya juga jauh dari etika kesopan santunan orang timur gitu kan. Itu saya juga heran, saya teman-teman sekarang juga sebaiknya kalau menurut saya teman-teman yang aktif di media sosial, kita suarakan yang adem-adem lah. Kalau memang kemudian nggak kurang senang dengan pemerintah yang ada sekarang pun, ya kan memang udah ada nanti mau pemilu ya teman-teman, pemilu 2024 tinggal berapa bulan lagi. Ini kok ada-adanya kemudian mau apa mengadakan gerakan-gerakan yang sebetulnya kesananya justru nggak menguntungkan, walaupun menurut mereka itu sesuatu yang baik, tapi juga menurut pandangan mereka, menurut saya, pandangan saya sendiri, dalam kondisi negara sekarang yang memang ya mulai terkena efek resesi global ya gitu kan. Bayangkan sekelas negara Argentina, kemudian Australia gitu. Australia ini kan negara besar gitu kan, sekarang juga mengalami resesi untuk pekerja di kelas menengah yang kerja di perkotaan gitu kan, dimana upah minimum mereka nggak cukup lagi untuk daily living cost gitu kan, antara beli makanan, living cost ataupun untuk sewa rumah. Makanya kemarin kan sekitar 1 bulan yang lalu di kota-kota besar Australia banyak juga yang tinggal di tenda. Begitupun di Argentina, di beberapa, kemudian di Lebanon lebih parah lagi gitu kan, di Sri Lanka, yang ujung-ujungnya efek dominonya sekarang kan memang pastinya kita juga kena, karena memang kalau kita lihat juga antara adanya perang Rusia dengan Ukraina yang semakin apa, nggak tahu kita selesainya sampai di mana gitu kan. Yang jelas memang saat ini kan kemudian Rusia sendiri kemudian melawan Ukraina, yang kemudian saat ini mendapat support dari negara barat dan juga Amerika. Tapi sepertinya di luar dugaan, ternyata Rusia juga malah yang pertama nyerang gitu kan. Mungkin diperkirakan nggak akan tahan lama, tapi juga ternyata Rusia memiliki sumber daya alam dan kekuatan militer yang juga ternyata bisa bertahan sampai 1 tahun lebih nih ya teman-teman. Artinya terlepas dari itu Rusia yang nyerang duluan ataupun Ukraina yang diserang itu kan, intinya berlarut-larut, yang efeknya sebenarnya buruk juga untuk negara barat dan negara Amerika gitu kan. Buruk tampaknya sekarang kan, pasti mengganggu pengeluaran itu kan besar untuk bantuan ke Ukraina itu kan, yang intinya akhirnya juga menjadi efek global, permasalahan global gitu kan. Seperti kalau saya pernah lihat itu memang kemudian permintaan sepatu garment tuh ya salah satu negara tujuan ekspornya selain di Eropa ya Amerika Utara, dan sekarang permintaannya menurun kan, efeknya ke sini pasti gitu kan. Satu itu kan. Kemudian salah satunya Ukraina adalah salah satu negara penghasil gandum ya terbesar di dunia gitu kan, gandum gitu kan. Nah di situ pasti komoditasnya juga membuat permasalahan gitu kan, yang kalau terus menerus juga tampaknya ini kan nggak tahu kita selesainya sampai kapan gitu kan. Dan pastinya negara kita sekarang juga udah mulai sedikit banyak merasakan efeknya. Contohnya sekarang di provinsi Banten, Tangerang ya, Banten Tangerang udah banyak PHK ya. PHK yaitu dari kemarin tuh pabrik-pabrik yang kaitannya dengan produksi sepatu dan juga garment gitu kan, yang tentunya PHK ini lama-kelamaan juga efeknya domino. Efek domino seperti apa? Jelas kan kemudian
usaha-usaha di sekitar yang memang mendapatkan cipratan daripada efek pabrik-pabrik tersebut, seperti warung makan, kontrakan, parkiran motor, pastinya terpengaruh semua juga kan. Nah, memang lagi kondisinya juga nggak baik-baik aja gitu kan, kalau kemudian memang banyak terjadi PHK ya gitu kan. Saya sendiri pun juga praktisi kemarin-kemarin kalau jual beli online kan di ayam gitu kan. Ini setahun terakhir ini berhenti sama sekali gitu kan. Berhenti ini juga kan yang terkena banyak ya teman-teman. Saya itu bisnisnya berhenti sama sekali, yang intinya kemudian biasanya kita beli box ya, untuk pengiriman hewan gitu kan, itu boxnya sekarang juga sepi gitu kan. Yang bikin perusahaannya boxnya bikin box pengiriman hewan, kemudian di situ di biro jasa yang biasanya salah satu biro jasa bisa 40-50 box sehari yang berangkat ya dari Jogja ke seluruh Indonesia itu kan. Sekarang paling sisa paling nggak sampai 5 atau 10%-nya pengiriman tiap harinya. Artinya kalau lama-kelamaan juga pastinya berpengaruh ya, pastinya ada pengurangan karyawan tuh dari sisi yang kecil-kecil teman-teman. Yang jelas sekarang ketara kalau di pasar tradisional, kalau saya itu kan seminggu paling 2-3 kali belanja di pasar ya untuk kebutuhan sehari-hari jelas. Makanya saya nggak setuju banget gitu kan, betul-betul nggak setuju, dan saya sarankan teman-teman nggak usah dilihat lah kalau ada konten-konten seperti itu. Konten-konten yang menggerakkan people power, mau keliling Indonesia juga tampaknya nggak jadi ya, susah. Karena orang sekarang juga pastinya nggak mau gitu kan. Apalagi sekarang ini kan iklim juga panas gitu, orang suruh keluar-keluar gitu panas, suruh demo segala macam gitu kan. Yang jelas itu sangat jauh dari orang yang memang ahli bijaksana dalam memandang segala sesuatu gitu kan. Karena memang ketika mau melakukan sesuatu memang harus dipertimbangkan, kalaupun memang betul itu kan harus dipertimbangkan melihat kondisi dan keadaan sekitarnya. Karena memang bernegara ini kan memang nggak suka-sukanya sendiri, nggak suka terus mengadakan people power, harus diperhitungkan dong gitu kan. Benar, yang mencetuskan itu nggak pernah merasakan jadi masyarakat kecil gitu kan, kayak saya gitu yang jualan sana sini gitu kan. Pastinya juga akan efeknya sangat besar gitu kan kalau kemudian terjadi friksi, jadi chaos di negara kita ini kan. Pastinya akan terjadi jika mereka menghembus-hembuskan yang seperti itu terus gitu kan. Saya juga nggak ngerti yang seperti itu apakah melanggar hukum ataukah sah-sah aja, saya nggak ngerti ya gitu kan. Kalau menurut mereka itu yang mencetuskan itu sah-sah aja gitu kan. Kalau menurut saya itu kan juga nggak tahu lah itu melanggar hukum atau apa. Tapi yang jelas teman-teman, saya berpesan teman-teman yang udah subscribe di kanal YouTube saya ini, jangan pernah direspon media sosial yang seperti itu, konten-konten seperti itu, karena respon teman-teman yang berikan itu malah memberikan panggung untuk konten-konten seperti itu. Walaupun teman-teman ngasih jempolnya ke bawah, kemudian komennya yang buruk, algoritma YouTube tuh mengenal bahwa ketika ada suatu konten, semakin rasio ketika tampil kita klik, CTR-nya akan meningkat, semakin banyak komen gitu kan. Itu dianggap semakin berkualitas, semakin menarik untuk orang, kemudian YouTube akan menganggapnya video tersebut menarik gitu kan. Ketika video tersebut dianggap menarik, makanya akan mendapat rekomendasi dari YouTube untuk orang-orang yang memiliki tracking intent dengan hal-hal yang sama gitu kan. Kalau teman-teman pernah lihat berita politik itu di tracking kemudian disodorin gitu kan. Semakin banyak kesana-sana kemudian semakin mendapat rekomendasi, semakin banyak orang terpengaruh. Ayolah teman-teman, kalau yang memang yang seperti itu nggak perlu kita tanggapi, nggak perlu kita respon, itu udah menjadi orang yang bijaksana. Oke, itu aja teman-teman, ini obrolan malam dari saya Agung Wijanarko dari Yogyakarta. Matur nuwun.